Selamat pagi saudara. Selain informasi tentang penangkapan 9 tersangka pembunuhan petani kopi di Lampung Barat, masih ada informasi lain, di antaranya tawuran antar kelompok remaja yang kembali terjadi di Cakung, Jakarta Timur, dan seorang pemuda yang ditangkap polisi gara-gara menganiaya dan diduga memperkosa ibu kandungnya. Segera saja kita jelang Buser Pagi selengkapnya bersama saya Aziza Hanum. Saudara, aparat Satreskrim Polres Lampung Barat meringkus 9 tersangka pembunuhan seorang petani kopi yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di Desa Atar Kuau, Batu Ketulis, Lampung Barat. Para tersangka ditangkap di sebuah gubuk bambu di tengah perkebunan kopi di daerah Lampung Barat. Setelah 2 minggu buron, tersangka pembunuhan Wagimin, petani kopi di Lampung Barat, akhirnya tertangkap. Berawal dari menangkap seorang tersangka, polisi lalu memburu tersangka lain di sebuah gubuk di tengah perkebunan kopi. Di gubuk bambu ini, polisi berhasil meringkus 5 tersangka lain. 6 tersangka yang berhasil diringkus polisi lalu dibawa ke Mapolres Lampung Barat. Polisi juga berhasil menangkap 3 tersangka lain di rumahnya. Sebagai barang bukti, polisi menyita kayu dan golok yang digunakan para tersangka untuk membunuh korban. Sejauh ini sudah ada 9 tersangka yang berhasil diamankan polisi. Polisi masih memburu seorang tersangka lain yang masih buron. Telah mengamankan diduga pelaku pembunuhan mayat yang kita temukan pada tanggal 2 November 2021. 2 November lalu, warga Curup Kalipahiton, Desa Atar Kuau, Batu Ketulis, Lampung Barat, digegerkan dengan penemuan mayat dalam karung. Setelah diidentifikasi oleh tim Inafis Polres Lampung Barat, korban diketahui bernama Wagiman, seorang petani kopi. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Barat, Lampung. Saudara, ratusan warga di Merauke, Papua mengepung rumah tersangka pembunuhan seorang remaja. Tersangka membunuh korban pada Minggu dini hari di daerah Lobra, Merauke. Dengan membawa senjata tajam dan balok kayu, ratusan warga kampung Matandi, Merauke, Papua, Minggu pagi mengepung rumah pelaku pembunuhan seorang remaja SMP. Warga mendatangi rumah pelaku di daerah Pintu Air, Merauke. Guna mencegah aksi main hakim sendiri, aparat Polres Merauke berjaga di sekitar rumah pelaku yang tengah buron itu. Korban adalah warga Matandi, kampung Matandi, dari suku Asmat. Sedangkan pelaku menurut keterangan atau informasi yang berkembang itu berasal dari Pintu Air. Sehingga pagi ini warga masyarakat dari Matandi mendatangi masyarakat di Pintu Air di depan Dolok untuk mencari pelaku yang melakukan penusukan terhadap keluarga mereka. Sebelumnya pada Minggu dini hari, korban bernama Harun Bait, 15 tahun, tewas dibunuh pelaku di daerah Loibra, Merauke. Korban ditikam pelaku dengan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka di bagian dada sebelah kiri dan meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang tengah buron. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Pesinetron Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah meninggal dunia akibat kecelakaan di kilometer 672 wilayah Jombang, Jawa Timur pada Kamis 4 November lalu. Apa yang menyebabkan kecelakaan ini? Sopir yang mengantuk, lalai, atau penyebab lainnya? Saudara, inilah berkas Buser selengkapnya. Laka bosku. Tinggal di lokasi ada 2 orang. Semuanya cuma dicoba. Laka bosku. Ban 1. Momen kelabu selepas zuhur terjadi di Jalan Tol Jombang, Jawa Timur.
Artis Vanessa Adzania dengan nama tenar Vanessa Angel tewas dalam kecelakaan tunggal di kilometer 672. Kecelakaan maut itu juga merenggut nyawa suami Vanessa, Febri Ardiansyah alias Bibi. Vanessa Angel mengalami kecelakaan dalam perjalanan dari Jakarta ke Surabaya untuk keperluan bisnis. Kendaraan yang membawa 5 penumpang termasuk sopir itu menghantam tembok pembatas jalan tol. Akibatnya setengah badan mobil berfitur keselamatan canggih itu ringsek. Vanessa dan sang suami tewas di lokasi kejadian. Sementara sopir, pengasuh dan anak Vanessa yang masih berusia 1,5 tahun selamat dari maut. Korban selamat langsung dilarikan ke Rumah Sakit Al-Aziz Jombang dan Rumah Sakit Kabupaten Kertosono. Dari di situ ada 5 penumpang. Ditemukan meninggal di lokasi ada 2 orang atas nama Febri Ardiansyah dan Vanessa Adzania. Kemudian untuk yang 3 korban lagi yang luka ringan itu adalah driver. Kemudian ada 1 balita namanya Galaxy. Ini mengalami luka memar di bagian kepala dan 1 lagi adalah asisten rumah tangganya. Setelah dievakuasi, jenazah 2 sejoli sehidup semati, Vanessa dan Bibi, dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim. Sejumlah kerabat hadir dengan pikiran kalut menahan kesedihan. Rencananya, insya Allah hari ini kita bisa berangkatkan Vanessa setelah proses otopsi dan semuanya selesai. Kita akan bawa ke Jakarta untuk dimakamkan di Jakarta besok. Orang tuanya tidak kesini? Besok ke Surabaya. Memang ada janji Vanessa sama Bibi. Saya kerja lah. Saya bisa ngomong itu. Pokoknya intinya, insya Allah doain aja hari ini bisa diberangkatkan ke Jakarta untuk dimakamkan besok di Jakarta. Selesai diotopsi, jenazah Vanessa dan Bibi dipulangkan ke rumah duka di daerah Srengseng Kembangan, Jakarta Barat. Tangis keluarga pecah saat menyambut jenazah Vanessa dan Bibi. Sejumlah kerabat, teman sesama artis maupun rekan bisnis keduanya yang hadir di rumah duka tak dapat menyembunyikan kesedihan. Mereka berkumpul di depan peti jenazah, mendoakan almarhum dan almarhumah dengan linangan air mata. Air mata kesedihan tak henti-hentinya mengalir, menangisi kepergian pasangan suami istri Vanessa dan Bibi. Duka itu semakin dalam kala jenazah keduanya dimakamkan di Pemakaman Umum Islam Malaka di daerah Ulu Jami, Jakarta Selatan. Aksi cepat tanggap seorang pria warga desa Gondang Manis, Bandar Kedung Mulyo, Jombang ini menuai simpati. Lelaki bernama Ansori itu merupakan saksi sekaligus orang yang menyelamatkan anak Vanessa, Galaskay, saat kejadian. Hingga kini Galaskay masih mendapat perawatan medis guna memulihkan kondisi fisik dan mentalnya. Begitu saya menghampiri mobil itu, saya melihat bayi menangis sendirian. Secara langsung bayi itu saya angkat, saya gendong, dan saya berusaha memberikan bayi itu ke Pak Polisi waktu itu. Karena Pak Polisi lantas diberikan kepada supirnya Mbak Vanessa kalau salah gitu. Setelah menyelesaikan serangkaian penyelidikan, polisi menetapkan sopir Vanessa, Tubagus Jody, sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan polisi, Jody terbukti bersalah karena menggeber mobil dengan kecepatan 120 km per jam. Sementara sesuai aturan, batas maksimal kecepatan yang diperbolehkan yakni 80 km per jam. Atas kelalaiannya, polisi langsung menahan Jody di Polres Jombang. Jody dijerat pasal berlapis yakni pasal 310 dan 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah.
betul dia main HP. Kemarin saya sampaikan tadi, HP-nya apa? Di medsos ada. Terus betul dia mengirim chat ke bapaknya pada jam 11.55. Dia mengirim chat, berarti kan dia pada saat nyupir. Sedangkan perjalanan sampai menuju TKP sekitar cuma 30 menit. Pihak keluarga Vanessa tak mau mencampuri masalah hukum yang tengah menjerat Tubagus Jodi. Mereka kini hanya ingin mencurahkan perhatian demi masa depan putra Vanessa dan Bibi, yaitu Gala Sky. Saudara, sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah telah kami rangkum dalam Buser 6. Aksi pencurian di sebuah toko komputer di Kabupaten Bengkulu Selatan terekam kamera pengintai CCTV. Kedua pelaku terekam jelas saat membobol pintu bergulir toko. Para pelaku lalu masuk ke dalam toko dan langsung menggasak 21 laptop dan 7 printer. Akibat aksi pencurian ini, pemilik toko menderita kerugian lebih dari 100 juta rupiah. Kasus pencurian barang elektronik ini tengah ditangani aparat Polres Bengkulu Selatan. Aparat Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus Juliansyah, seorang pelaku spesialis pencurian rumah kosong di kota Palembang. Pelaku diringkus saat bersembunyi di rumah kerabatnya di daerah Sukarami, Palembang. Sebagai barang bukti, polisi menyita kusen, pagar, dan teralis aluminium. Terakhir kali pelaku mencuri di rumah warga di Komplek Perumahan Surya Akbar, Talang Jambe, Palembang. Atas perbuatannya, Juliansyah terancam hukuman 7 tahun penjara. Saidana Ali, seorang ayah di Palembang, nekat mencuri ponsel demi untuk membeli susu anaknya. Saat ditangkap aparat Polsek Kalidoni Palembang, tersangka mengaku sebagai pengangguran dan tidak punya uang untuk membeli susu anaknya yang masih balita. Tersangka mencuri ponsel milik pegawai depot kayu di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Bukit Sangkal, Kalidoni. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Sepasang suami istri warga Sidotopo, Surabaya diringkus aparat Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya. Keduanya diringkus setelah kepergok mengedarkan sabu di sebuah rumah makan di daerah Sidotopo. Sebagai barang bukti, polisi menyita 8 paket sabu siap edar seberat 6,9 gram. Satu paket sabu dijual tersangka seharga Rp150.000. Kedua tersangka kini ditahan di Mapolrestabes Surabaya dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Tergiur biaya umroh murah, belasan wanita di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menjadi korban penipuan. Para korban mengaku menderita kerugian hingga 400 juta rupiah. Sejauh ini aparat Satreskrim Polres Mojokerto telah menerima 17 laporan dari korban penipuan umroh murah. Mereka tak hanya membeli paket umroh murah tetapi juga tergiur bujuk rayu tersangka untuk mengikuti investasi bodong. Pedagang di Pasar Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu dini hari digegerkan dengan penemuan mayat bayi. Mayat bayi laki-laki ini ditemukan pedagang pasar di tumpukan sampah. Para pedagang lalu melaporkan penemuan mayat bayi ke Polsek Banjaran. Tim Inafis Polres Banjaran lalu mengevakuasi jasad bayi dan dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi Bayangkara Polri untuk diotopsi. Tawuran antara kelompok pemuda pada Minggu pagi pecah di kawasan Rawabadung, Cakung, Jakarta Timur. Informasinya sesaat lagi, saudara. Tetap bersama kami di Buser Pagi.